Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kali ini dengan Hairudin Hair. Kali ini saya tergelitik dengan kegiatan di debat Cawapres yang di debat Cawapres di pemilu kali ini ada yang disebut dengan kata panelis. Tapi kelihatannya panelis di sini tidak ada kegiatan apapun selain mengambil bola ya dari tempat yang telah disediakan. Nah, ini makanya saya coba searching di Google, maka ditemukanlah di sini di link yang dibagikan oleh blog ya itu Nasri di 18 Agustus 2022. Nah, di blog ini dikatakan bahwa pengertian panelis menurut KBBI itulah peserta diskusi panel. Diskusi panel adalah suatu diskusi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengangkat suatu permasalahan atau topik yang menarik yang terjadi di masyarakat. Panel sendiri merujuk pada sekelompok orang yang ditunjuk untuk ikut serta dalam sebuah diskusi panel, sehingga orang ikut serta disebut dengan panelis. Nah, kelompok orang tersebut dipilih karena dianggap ahli, sehingga dapat mewakili pendapat umum terkait suatu masalah yang dihadapi pemirsa atau hadirin atau pendengar. Panelis diberikan hak untuk menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, atau memberikan pertanyaan. Panelis pada umumnya akan ikut serta dalam sebuah diskusi, debat terbuka, persidangan di pengadilan, persidangan di Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Nah, tentu saja hal ini tidak semua orang bisa menjadi panelis, tetapi hanya orang yang memiliki kapasitas terkait topik yang dibahas yang dapat menjadi panelis. Panelis atau disebut juga sebagai pemateri dalam diskusi panel, sehingga perannya sangat krusial dan harus dijalankan oleh orang yang terpilih. Tentunya panelis ini punya tugas. Di sini ada beberapa tugas ya. Pertama, dia menyampaikan topik atau permasalahan. Nah, di dalam diskusi ini pasti ada topik yang ingin diangkat atau permasalahan yang ingin diangkat, untuk hal ini panelis akan menyampaikan terkait topik atau permasalahan yang dibahas dengan peserta diskusi lain. Yang keduanya yaitu menyampaikan pendapat. Nah, setiap orang pasti memiliki sudut pandang dan pendapat yang berbeda. Begitu juga dengan panelis yang hadir pada sebuah diskusi panel. Nih, para panelis ini memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, opini, serta sudut pandang kepada halayak yang hadir. Yang ketiga, memberikan jawaban. Saat diskusi berlangsung, seorang panelis juga harus siap untuk memberikan jawaban jika terdapat pertanyaan dari peserta diskusi lain terkait topik yang sedang dibahas dalam diskusi. Yang keempat, memberikan penilaian. Nah, panelis juga dapat memberikan penilaian atau tanggapan terhadap subjek atau produk yang sedang diuji. Misalnya, seorang panelis akan memberikan tanggapan terhadap jawaban yang telah diberikan oleh para peserta debat. Nah, itu. Nah, kalau kemarin kita lihat di dua debat Capres dan Cawapres, kita hanya melihat panelis itu hanya mengambil bola dari wadah itu, kemudian disampaikan ke peserta di debat ya, Capres atau Cawapres, kemudian ini ke pembawa acara. Nah, kemudian pembawa acara mengambil soal yang ada di amplop, kemudian dibacakan. Nah, yang debat itu hanya mereka. Panelis tidak punya peran apa-apa selain mengambil amplop, mengambil bola yang ada di keler itu ya. Nah, itu. Ini apakah pengertian ini yang salah atau saya sendiri yang kurang memahami kegiatan di kontestasi debat Capres Cawapres, sehingga tugas panelis itu
kok sepertinya seperti hanya tukang ngambil undian kemudian dibacakan. Padahal mereka ya tentunya mereka orang-orang yang punya kapasitas di bidang yang sedang dibahas dalam kegiatan debat itu. Sebab saya lihat mereka ada dari praktisi, ada dalam dunia pendidikan, ya perguruan-perguruan tinggi dan dengan level gelar yang begitu tinggi. Itu kemudian saya mencari lagi, searching di tempat lain, panelis itu apa sih gitu kan. Nah ini ada panelis debat capres. Ini hanya orang-orangnya saja ya. Nah, saya ya kemudian membuka lagi di era.id. Di sini ada tugas panelis dalam debat publik. Ini dikatakan bahwa panelis telah menjadi kepanjangan tangan publik dalam menggali berbagai hal mengenai para kandidat. Kemudian panelis harus mengejar jawaban yang diungkapkan capres dan cawapres untuk mencari ketegasan mereka terhadap suatu isu. Yang ketiga, pertanyaan yang diajukan penulis tidak boleh ditujukan untuk mengukur ke tingkat kepengetahuan para calon. Pertanyaan tersebut harus relevan dengan permasalahan yang sedang dialami masyarakat. Selanjutnya, ketika para calon mengungkap jawaban atas pertanyaan, penulis harus mengeksplor lebih mendalam terkait jawaban yang sifatnya normatif. Panelis juga diperkenankan untuk bertanya lebih intens yang mengenai jargon, mengenai jargon yang diusung setiap paslon. Selanjutnya, adapun untuk mengetahui aliran atau platform politik calon, panelis dapat mengajukan pertanyaan yang bersifat kontroversial di masyarakat, khusus pertanyaan tentang program yang dibawa calon. Panelis harus bertanya mengenai hal yang membedakan program tersebut dengan program sejenis yang diusung calon lain, keunggulannya dan cara menerapkannya. Agar debat dapat berlangsung dan calon tidak merasa dipermalukan, panelis harus mengungkapkan pertanyaan dengan sederhana dalam bahasa yang mudah dimengerti. Poin ini juga penting untuk publik agar tidak menerima kesulitan saat mengikuti debat. Nah itu tugas panelis dalam debat yang diambil dari era.id. Itu. Kemudian ada lagi, mungkin masih banyak ya panelis. Nah, kemudian saya buka di tirto.id, peran dan fungsi panelis. Nah, ini Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana melalui tulisan yang diterbitkan di Antara News menjelaskan beberapa peran dan fungsi panelis dalam debat capres dan cawapres yang meliputi: pertama, panelis berperan untuk merumuskan sejumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada pasangan capres dan cawapres sesuai dengan tema yang diusung. Kedua, panelis melalui pertanyaannya diharapkan dapat mencari tahu berbagai hal dari para capres dan cawapres. Yang ketiga, panelis berperan sebagai masyarakat sehingga mereka diharapkan peka dan memahami keingintahuan masyarakat. Keempat, panelis harus bisa membuat pasangan calon menjawab pertanyaan yang ingin didengar publik, bukan apa yang ingin disampaikan oleh pasangan calon. Selanjutnya, panelis berfungsi untuk mencari tahu informasi, bukan untuk menguji pasangan calon, sehingga pertanyaan tidak boleh menyulitkan. Panelis boleh mengejar jawaban dari pasangan calon, tapi tujuannya untuk mendapatkan ketegasan jawaban. Di sini, panelis boleh mengejar jawaban dari pasangan calon, tapi tujuannya untuk mendapatkan ketegasan dari jawaban si paslon itu ya. Tapi di situ kan tidak ada ya. Yang 2 kali putaran debat itu tidak ada. Kemudian panelis bisa melontarkan pertanyaan mengenai kontroversi di masyarakat untuk memunculkan keberpihakan pasangan calon.
ini juga ada tidak? Nah itu kemarin. Selanjutnya panelis mengajukan pertanyaan tentang perbedaan dan keunggulan dari program masing-masing pasangan calon. Ada enggak ya kemarin? Ya, sepertinya tidak ada karena itu. Panelis mengajukan pertanyaan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Ya, tentunya seperti itu. Itulah ya yang saya ambil dari berbagai sumber ya, dari itu apa panelis, fungsi dan tugasnya apa. Tapi ketika kita kemarin 2 kali mengikuti acara debat capres dan cawapres, ya seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa si panelis itu sepertinya hanya membuat sebuah, ya sebelumnya gitu kan, sebelum kegiatan itu dia hanya membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan kepada paslon. Kemudian pertanyaan itu diundi, dimasukkan ke keler itu di dalam bola ya, kemudian diambil, kemudian disampaikan, dan si pembawa acara itu dia menyampaikan dan mengambil amplop yang sudah disiapkan di depan pembawa acara itu, disampaikan apa pertanyaannya dari bola, yang isu yang mengenai yang ada di bola itu. Kemudian tidak ada si panelis itu dia mengejar atau menajamkan jawaban si paslon tersebut, kemudian menanyakan keunggulan dan perbedaan program dari masing-masing paslon. Dan seperti itulah. Apakah teori-teori yang sudah disampaikan ini sudah tidak berlaku lagi, atau memang formatnya ya tidak seperti ini lagi, begitu kan, bahwa hanya panelis itu hanya ini loh, kami hanya membuat soal atau pertanyaan-pertanyaan, kemudian silahkan nanti saling berdebatnya lah di antara paslon itu sendiri, begitu. Ya, itu mungkin wallahu alam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.